Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari materi PPKN pada kompetensi dasar 3.2, yakni ketentuan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adapun materi pembelajaran kita terdiri dari 5 pokok bahasan seperti yang ada dalam tayangan slide. Yang pertama adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk. Ada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, dan yang terakhir adalah tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita kepada materi wilayah negara. Nah, untuk wilayah negara dalam ketentuan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 25A yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah negara adalah ketentuan pasal 25A. Sedangkan lebih lanjut, undang-undang yang mengatur tentang wilayah negara adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008. Nah, perhatikan pada kolom poin ini bahwa dapat kita simpulkan bahwa wilayah negara berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008, wilayah NKRI meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Nah, kita bahas selanjutnya, apa itu wilayah daratan? Adalah terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan, dan kita juga mengenal ada batas alamiah, batas buatan, dan batas secara astronomi. Selanjutnya, wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi Hukum Laut Internasional ini juga dikenal sebagai Konvensi UNCLOS, yang terdiri dari laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sedangkan wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorialnya. Lebih lanjut pada slide berikutnya akan Bapak tampilkan tentang wilayah perairan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika yang telah disepakati oleh PBB. Pertama adalah laut teritorial. Laut teritorial negara adalah sejauh 12 mil laut. Nah, selain Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika 10 Desember 1982 berdasarkan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 juga kita dikuatkan bahwa laut teritorial kita sejauh 12 mil laut. Kemudian ada landas kontinen, bahwa landas kontinen merupakan dasar laut dan tanah yang terletak di luar laut teritorial hingga tepian benua atau kontinen. Nah, biasanya landas kontinen memanjang dari pantai hingga kedalaman laut 100 sampai 200 meter. Yang membedakannya hanya pada kedalaman yang rata-rata kurang dari 150 meter. Kemudian kita bicara zona ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 mil. Di sini kita mempunyai hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi apa menjadi sumber kekayaan alam kita di laut. Baik, kita lanjutkan kepada
lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada dasarnya ketika kita bicara lembaga negara, pada KD 3.1 kita sudah membahas tentang pembagian kekuasaan. Ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, masih ingat bahwa pembagian kekuasaan secara horizontal dibagi menjadi 6 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif yang terletak di tangan MPR sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1, di mana MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sebagai tambahan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Kemudian ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di negara kita terletak di tangan DPR sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1. Nah, lebih lanjut untuk kewenangan DPR, ada fungsi DPR yang terdapat dalam ketentuan pasal 20A ayat 1. Jadi kalau kekuasaan legislatif terletak di tangan DPR pasal 20 ayat 1, kalau fungsi DPR terdapat pada pasal 20A ayat 1 yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR juga mempunyai hak yang diatur dalam ketentuan pasal 20A ayat 2. Apa saja hak DPR? Terdiri dari hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Lebih lanjut, setiap anggota DPR juga mempunyai hak yang diatur di dalam ketentuan pasal 20A ayat 3, yakni hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Kemudian kita bicara kekuasaan eksekutif terletak di tangan presiden sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1, dan presiden dibantulah oleh wakil presiden dan juga menteri-menteri. Berikutnya kita punya kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 terletak di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita punya juga lembaga eksaminatif atau inspektif, yakni badan pemeriksa keuangan yang bersifat bebas dan mandiri yang diatur dalam ketentuan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar. Dan terakhir yang keenam, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah Bank Sentral. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang diatur di dalam ketentuan pasal 23D. Nah, itu untuk pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal, kita mengenal bahwa pemerintah pusat tidak bisa menjalankan kekuasaannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah daerah, maka ditugaskanlah dan kita mengenal yang namanya otonomi daerah sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, Bapak rasa untuk lembaga-lembaga negara sudah cukup jelas. Kita berlanjut kepada materi warga negara dan penduduk. Nah, lihat di kolom sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nah, di situ dijelaskan bahwa pada ketentuan pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berarti secara khusus ada undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia. Pada slide berikutnya akan kita bahas undang-undang berapa itu, tetapi bisa Bapak paparkan juga bahwa undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai
penyempurnaan dari undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Sedangkan kaitan dengan penduduk diatur di dalam ketentuan pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, di sini lebih lanjut tentang warga negara kita bicara asas. Pada awalnya sebagaimana Bapak sampaikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 kita mengenal asas ius soli dan ius sanguinis. Jadi perubahannya nanti pada slide berikutnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ius soli dengan ius sanguinis perbedaannya bahwa sanguin itu adalah darah, pertalian darah. Jadi asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan disebut dengan ius sanguinis, sedangkan ius soli berdasarkan kelahiran. Dari asas ini mengakibatkan dua istilah, yakni apatrid yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bipatrid atau memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 nantinya bahwa kewarganegaraan ganda ini diperbolehkan, tetapi ada kata selanjutnya yaitu terbatas. Jadi kewarganegaraan ganda terbatas, jadi tidak berlaku seumur hidup. Nah, kita lihat cara memperoleh kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan bisa melalui kelahiran, bisa juga melalui pengangkatan, naturalisasi. Nah, naturalisasi sering kita dengar. Apa itu naturalisasi? Naturalisasi adalah pewarganegaraan. Nanti kita kenal adalah naturalisasi biasa yang melalui sistem stem sel aktif, kemudian naturalisasi istimewa yang melalui sistem stem sel pasif, termasuk juga melalui pernyataan memilih. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga dapat hilangnya kewarganegaraan Indonesia antara lain disebabkan karena memperoleh kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, kemudian dinyatakan hilang kewarganegaraannya, atau masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dan lain sebagainya, seperti mengucapkan sumpah atau janji setia kepada negara lain. Nah, di sini ada tambahan slide yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Kalau hak dan kewajiban warga negara diatur dalam ketentuan pasal 27 sampai pasal 34, sedangkan khusus tentang hak asasi manusia yakni pasal 28A sampai pasal 28J. Nah, ini yang tadi Bapak sebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 kita mengenal 4 asas. Asas ius soli terbatas, yang kedua adalah ius sanguinis, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan penyempurnaan dari undang-undang pada tahun 1958, tepatnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Kita bicara jaminan kebebasan beragama. Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar seperti yang terdapat dalam slide, ada 4 pasal yang mengatur, tetapi fokusnya sebenarnya kepada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kemerdekaan memeluk agama. Kita ketahui kalau 28E ayat 1 tentang kebebasan beragama, 28E ayat 2 tentang meyakini kepercayaan, kebebasan meyakini kepercayaan, sedangkan bahwa 29 ayat 1 tentang bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata kuncinya sebenarnya lebih kepada ketentuan pasal 29 ayat 2. Nah, kita juga mengenal tri kerukunan umat beragama.
Apa saja itu? Yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, terakhir kita bahas tentang materi pertahanan negara. Nah, materi pertahanan negara diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Apa itu pertahanan negara? Adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, di sini dengan judul kesadaran bela negara, kita perhatikan ada kewajiban membela negara. Kalau kewajiban membela negara ini diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat 3. Kemudian untuk penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Itu berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, kemudian kita mengenal sistem pertahanan Indonesia dengan sebutan Sishankamrata. Apa itu? Singkatan dari Sishankamrata, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yang diatur di dalam ketentuan pasal 30 ayat 2. Bahwa kekuatan utama kita adalah TNI dan Polri, sedangkan kekuatan pendukung adalah rakyat. Terakhir, bentuk pertahanan negara yang dapat kita lakukan ada 4. Yang pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, melalui pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi berkaitan dengan materi kesadaran bela negara ini mungkin bisa Bapak bedakan. Untuk kewajiban membela negara diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat 3. Kalau bicara pertahanan negara diatur dalam ketentuan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pasal 30 ayat 1. Sedangkan Sishankamrata, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, itu diatur dalam ketentuan pasal 30 ayat 2. Demikian.